Halo, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini di weekend Sabtu siang ini kita akan mempersiapkan diri untuk melihat saham-saham apa saja yang potensial hari Senin nanti, yaitu tanggal 20 September 2021, dan kemudian kita juga akan mereview saham-saham minggu lalu ya, terutama hari Jumat kemarin yang kita trading plan kan. Terlebih dahulu seperti biasa kita akan menengok IHSG dan juga market global, bagaimana keadaannya. Kalau kita lihat saat ini, seperti yang saya jelaskan dalam video indeks market global yang baru saja saya upload tadi pagi, IHSG itu sedang berada di dalam zona sell, zona resisten ya, yang kotak warna merah ini, dan juga ada garis resisten merah ini. Walaupun kemarin Jumat ditutup menguat dengan candle hijau ya, tapi karena sentimen globalnya agak nggak bagus, terutama Amerika dan Eropa, juga untuk sentimen Asia regional sudah jelek dari minggu-minggu yang lalu, terus turun. So menurut saya agak hati-hati hari Senin. Kita akan pantau terlebih dulu apakah IHSG-nya itu dibuka di mana dan apakah dia berpotensi menguat atau turun. Overall memang susah ya diprediksi, tapi biasanya kalau berada dalam zona resisten itu biasanya ada reaksi, apalagi ini setelah melewati 3 harian lebih belum mampu menunjukkan tanda-tanda pendobrakan yang signifikan. Nomor 2 alasannya adalah sentimen global kurang baik. Nomor 3 alasannya biasanya hari Senin itu kebanyakan turun. Jadi hati-hati kalau misalnya ya kita antisipasi, maksudnya jangan terlalu agresif. Soalnya dikhawatirkan IHSG akan ada penurunan, entah itu banyak entah itu sedikit. Ya, moga-moga tidak banyak, atau lebih bagus lagi kalau ternyata breakout ke atas ya. Tapi kita lihat aja apapun itu. Terutama hari Senin pagi kita lihat dulu nanti market Nikkei dan Hang Seng dibukanya kayak apa. Sama China ya. Itu bisa menjadi salah satu indikator dan juga akan mempengaruhi keputusan dan agresivitas kita dan antisipasi kita terhadap saham-saham yang mau kita beli dan juga saham-saham yang sudah kita miliki. Oke, kita lihat dulu HSI ya, ini seperti yang saya jelaskan di video satunya, masih cenderung turun dan downtrendnya masih sangat kuat. Bahkan sekarang mulai memasuki dalam zona downtrend yang lama dulu pernah saya gambar. Jadi dia kembali lagi ke zona turunnya. Ini sempat dobrak sedikit, sempat naik, kemudian nggak kuat dia turun lagi. Dan minggu lalu berturut-turut itu 5 hari merah semua ya. So be careful. Karena sentimennya seperti itu. Kemudian US 500 sebagai perwakilan US, ini juga sudah jebol dari uptrend line dan sekarang sedang menguji support ya. Hati-hati untuk DJI juga, ini indeks yang paling utama di dunia, juga masih belum kuat menunjukkan tanda-tanda kuat untuk naik, walaupun dia sudah didukung oleh support daily yang cukup kuat dan masih sideways naik turun. Dan kemarin Jumat beberapa hari yang lalu berusaha naik tapi langsung dibanting lagi 2 kali turun. Dan sepertinya kalau kita lihat S&P yang cenderung tertekan, juga Nasdaq, juga sentimen Asia yaitu China, ada perusahaan properti yang terkena terlilit hutang berat dan terancam untuk menyeret yang lainnya, itu bisa juga menjadi sentimen yang kurang baik. Walaupun secara detail fundamentalnya sih saya nggak bahas begitu dalam ya, itu pengaruhnya sampai gimana terus dan lain-lain. So menurut saya tetap hati-hati karena ada kecenderungan harga itu mau jebol support dan mau jebol downtrend line-nya ini kelihatannya. Dan kalau misalnya jebol ya, ini sudah saya kasih tanda, Anda detailnya bisa lihat di video satunya tentang pembahasan indeks global. Mungkin bisa sampai sini atau sini, apalagi alasan kedua, Jumat kemarin volumenya paling gede dari beberapa hari, ini bukan beberapa hari ya, ini beberapa minggu dan beberapa bulan, ini paling gede sell-nya. So menurut saya hati-hati ya, ini kalau sell-nya gede kayak gini, ini bisa turunnya kayak gini nih. Ini sell-nya kalau besar sekali.
So hati-hati karena ini merah 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 terus ya, hijaunya cuma 2, terus terakhir kemarin tekanannya luar biasa, merah volume gede tapi harganya masih turunnya belum terlalu turun, berarti ini bisa meledos ini sewaktu-waktu turun ke bawah. So hati-hati, kalau saya sih seneng hati-hati. Oke, kita tengok kemarin ada BDMN. Selamat bagi yang sudah profit, terutama dari beberapa hari yang lalu. Kemarin masih berusaha melanjutkan kenaikannya. Saya kira masih ada potensi BDMN untuk lanjut minimal ke MA 200 di 2740, atau mungkin ya ada sedikit sideways atau pullback dikit, retestment sedikit di daerah sini. Anda bisa tetap hold sesuai dengan plan kemarin. Kemudian MPPA juga mantul dari zona demand 985, pas kan, ini mesti kan, berulang kali mesti kayak gitu, karena memang itu adalah kelebihan dari take on pullback ya, terutama kalau Anda sudah tahu zona demandnya di mana, dan itu bisa lumayan Anda bisa mendapatkan harga kulakan yang lebih murah dan potensi untuk naiknya lebih tinggi. Stick on the plan untuk MPPA, moga-moga bisa mencapai target. Kemudian ada L-SHIP kayaknya masih belum ya, masih dibanting turun. Hati-hati, tetap stop lossnya dipasang, stick on the plan, kalau kena stop loss ya sudah. Kemudian trim juga lumayan naik kemarin setelah dibawa turun, itu ternyata dia jemput order di support yang kemarin sudah saya gambar. Anda bisa tetap hold sesuai dengan plan kemarin. Stop lossnya tetap. Kemudian ada WH ini juga masih stick on the plan. ASA selamat ya, kemarin naiknya banyak banget, so Anda pasti profitnya luar biasa ini ya. Selamat sekali lagi bagi Anda sudah profit, terutama bagi yang hold sejak direkomendasikan dari bawah. Kemudian ada LPKR juga masih sesuai dengan rencana, kemungkinan dia akan pullback ke area biru atau kotak hijau dan kemudian baru naik. Anda pantau, plan tetap bisa berlangsung seperti rencana kemarin. MEDC mulai turun cukup tajam. Hati-hati kalau dia bisa jebol dari moving average 20 nya, Anda jangan lupa stop loss nya seperti yang kemarin, atau di 460-an ya. Bagi Anda yang mau beli, saya kira jangan beli dulu. MEDC ini kayaknya agak lemot memang. So Anda tunggu aja di kotak hijau ini sekitar 485 dengan stop loss di 455. Siapa tahu dia hanya pullback dan kembali naik setelah menyentuh level tersebut. Kemudian ada DILD, kayaknya Anda masih bisa hold ya, ini pullback yang wajar. Kemungkinan dia masih ada potensi untuk menyentuh support 163, baru kemudian dia terbang ke 180. Kemudian ada Hexa ini selamat juga bagi yang sudah masuk kemarin. Wih gila, naik banget ini. Ini kalau pullback nggak dapat ya, langsung buy on break dan naiknya gila luar biasa. Ini kemarin saya mau masuk, nggak jadi masuk ya, karena saya kurang begitu suka buy on break. Ternyata breakout ya, luar biasa. Ini berapa persen ini? So selamat bagi yang Anda berani buy on break kemarin. Anda sudah profit pastinya luar biasa sekali ya. Tetap pantau dan ikuti channel ini ya, supaya Anda bisa tidak ketinggalan berita tentang saham-saham yang oke. Anda juga boleh join dengan grup kita yang ada di keterangan di cover video ini atau di keterangan deskripsi di bawah video ini. Saratoga overall masih sangat uptrend ya. Dia kemarin hanya doji aja, mungkin masih bingung sedikit. Saya kira masih ada potensi untuk mendal di 1750-an. Anda boleh cari bit area yang tebal sekitar situ, 1755-an lah, atau sekitar 1715-an. Anda coba, siapa tahu ada bit yang lumayan oke di situ dan Anda bisa antri ngejel. Atau bagi Anda sudah hold ya, Anda bisa tetap hold dengan stop loss maksimal di 1615. Semoga dia bisa mencapai target di 2025. Dan ini kemarin dia kena area resisten, kena area supply area, makanya dia
ketahan, tapi ketahannya nggak terlalu signifikan. So menurut saya mungkin dia akan retrace sedikit-sedikit, kemudian dia akan menyerang kembali ke atas. Volumenya juga kemarin sedikit banget ya, bukan sedikit banget, tidak terlalu kencang, so masih aman. MLPL sepertinya masih bisa tetap hold ya, masih dalam suasana pullback yang wajar. Anda bisa tetap nunggu di garis biru ini untuk mendapatkan pantulannya, dan dengan planning seperti kemarin, stop lossnya Anda lihat lagi. Kemudian ada SSIA, ini kayaknya lumayan naik ya. Selamat ya bagi yang sudah profit, mungkin ada 3-5% atau 3%. Dan ini pas turun banget di garis biru, kemudian mantul di bawah naik ke atas ya. Kenapa hampir selalu garis biru yang saya gambar ini selalu dihampiri oleh harga untuk turun sejenak ya? Itu namanya retracement, dan Anda harus bisa mencari garis support penting yang dimana harga itu biasanya sudi mampir ya. Itu nanti kapan-kapan saya akan bikin light seminarnya by Zoom, atau mungkin video terpisah di YouTube. So ini bagi Anda yang masih hold, silahkan tetap di hold dengan planning kemarin, moga-moga bisa terbang tinggi ya. Kemudian Adro ini kayaknya kalau dia tembus dari moving average 50, Anda cut atau cut loss, atau mungkin maksimal di 12.75 karena dia sudah breakdown 2 support. So ini jangan terlalu disayang-sayang karena dia tinggal 2 garis pertahanan lagi. Kalau dia nggak mampu mantul dari sana, lupakan aja. MA50 terutama karena dia dekat sekali dengan area demand. Ya, area demand. So masih ada kesempatan, moga-moga aja dia masih bisa mantul kembali dari area demand ini. Tapi kalau dia jebol dari MA200, sebaiknya di-cut dulu. Kemudian ada LPPF juga masih stick on the plan, Anda bisa tetap hold ya. Kemarin udah naik sedikit. So selamat bagi Anda sudah profit. Wah, ini mantul pas banget ya dari garis support yang saya gambar sebelumnya. Moga-moga aja setidaknya dia bisa mencapai level 3.200 untuk tes resisten yang kedua ya. Tapi kalau sudah second test mungkin dia akan jebol ya. Tapi apakah dibawa turun dulu, apakah langsung, nah itu yang ada jadi pertanyaan. Resisten berikutnya adalah 3.500 ya. Itu untuk LPPF. Kita akan masuk untuk saham-saham hari Senin yang potensian. Apa saja? Kita lihat yang pertama, saya lihatnya ada Alfamart. Alfamart ini masih berada dalam fase garis uptrend ya, yang kemarin saya gambar beberapa waktu lalu maksudnya. Saham ini memang agak slow ya, tapi kalau kita lihat saat ini ada pola yang cukup mendukung kenapa kita boleh masuk. Yang pertama, ini sudah golden cross MA20 dan 50 nya, dan mantul MA20 nya dari 50, yang kemudian ini sudah break out dari resisten horizontalnya sudah break out. Jadi menurut saya ini cukup oke untuk kita lirik. Anda bisa masuk nyicil dari 1400-an karena dia biasanya nggak langsung terbang, dia biasanya suka pullback dulu. So Anda tunggu aja di sekitar 1390-an, moga-moga bisa dijemput dan dibawa naik ke atas. Kalau dibawa naik ke atas sampai kemana ya, kita lihat dulu dari trend line-nya. Kemungkinan ya dia bisa sampai sini ya, 1550 atau setidaknya di 1475 atau 1550. Ini kayaknya all time high ya. Anda bisa pay attention di Alfamart, cukup menarik. Atau bagi Anda yang langsung mau HK, nggak apa-apa. Atau mungkin jangan langsung HK deh, langsung nyicil aja di 1425 dan 1415. Intip-intip kalau ada bid offer yang tebel.
Anda bisa antri-antri kecil-kecil dulu di sini, kemudian antri yang paling besarnya di sini, stop lossnya di sini. Ya, jadi memang metodologi supply demand itu bukan masuknya melalui breakout, tapi melalui pullback. Jadi turun. Jadi ini bukan averaging down ya, tapi memang strateginya itu kita nunggu di bawah. Seperti kalau saya nggak salah dengar itu Mark Douglas ya, ahli psikologi trading dunia yang sudah nggak ada. Strateginya dia juga buy on pullback atau passive trading, passive buy, passive sell. Ya, jadi dia nunggu di bawah, kemudian mantul baru di bawah terbang. Tapi ya itu mesti pinter-pinter cari support yang kuat. Ya. Sedangkan kalau buy on breakout itu Anda harus mencari volume yang gede yang menjebol resisten bersamaan, baru Anda boleh masuk. Stop lossnya pun juga ketat. Jadi dua-duanya ya sesuai selera. Tapi kalau saya sih lebih prefer, karena menganut metodologi subdem ya saya nunggunya di bawah ya, dan mungkin nunggu yang agak atas ini lebih kecil gitu menurut saya. Kemudian ada TLKM itu juga bagus. Ini kemarin saya sebenarnya sudah feeling ya mau rekom, cuman karena Jumat saya nggak info gitu loh. Ternyata Jumat nggak turun malah naik, dan ini sudah breakout dari resistennya 3500 dan juga akan breakout dari resisten trendline ya, bahkan ini boleh dibilang udah break ya, break tipis. Bagi Anda yang mau masuk buy on breakout, volumenya cukup mendukung, jadi tidak apa-apa Anda masuk dengan stop loss kira-kira di 3380. Kalau saya gambar dengan proyeksi berarti misalnya Anda buy on breakout, berarti resiko Anda itu sekitar 5%, 4-5%, dengan potensi profit gain ya bisa tidak terbatas ya. Terbatas ya, dia bukan all time high. Potensi profitnya ini ada resisten di sini 3.880 atau 4.000-an kira-kira. Apakah langsung mencapai ke sana dalam waktu singkat? Ya rasanya tidak, apalagi ini blue chip. So kita tunggu aja, dan misalnya dibawa turun, maka itu kesempatan Anda untuk buy on pullback. Anda bisa buy on pullback di 3.500-an. Kemudian hopefully di bawah naik ke atas. Ya, resikonya malah lebih rendah. Kayak misalnya Anda buy on pullback, resikonya hanya sekitar 3%. Ya, jangan disia-siakan. Tapi sekali lagi ini blue chip ya, jadi so be careful, lihat dulu IHSG-nya besok pagi, hati-hati. Serem-serem juga sih, soalnya takutnya kalau ya Anda pakai stop loss ya, harus tetap pakai stop loss supaya enggak, kalau misalnya ada sesuatu yang jelek di indeks global dan akhirnya dipuanting turun, Anda tidak terlalu lama menahan modal Anda yang floating negatif ya. WSBP juga bagus menurut saya. Kenapa Pak? Karena dia mulai yang pertama membentuk golden cross, dan yang kedua dia mulai up ya. Jadi moving average 20-nya mulai nyendok ke atas, mulai pelan-pelan ngangkat WSBP ini, walaupun naiknya slow, tapi dia pelan-pelan sudah membentuk higher low ya, membentuk higher low, kemudian membentuk higher low, kemudian ya kemungkinan targetnya bisa sampai sini lah, sampai target dalam jangka pendeknya kira-kira di 160-an ya. Anda bisa pay attention, volumenya juga not bad ya, so Anda bisa perhatikan masuk dengan stop loss di bawah cross MA ini kira-kira 133-an. Kemudian ada Arto juga lumayan bagus. Dia barusan saja breakout dari MA 20 dan 50. Kemudian alasan kedua adalah sudah membentuk uptrend line, higher high dan higher low, dan ini kayaknya sudah mulai mau akan breakout dari mini trend line ini.
Nah, ini bisa sejajar banget kan, seperti yang saya jelaskan. Penting sekali skill untuk menggambar trendline. Anda bisa lihat video saya di cara menggambar trendline yang benar ya, itu ada di YouTube. Ini juga Anda bisa cari, Anda tonton dan Anda pelajari. Dan ini menurut saya masih ada hari Senin itu potensi tertahan dulu, karena dia berada di area resisten atau supply area. So kalau ini misalnya tertahan, maka Anda punya kesempatan untuk ambil pullbacknya di sekitar 14.950-an. Ya, Anda pullback atau garis pintik-pintik ini yang semula adalah resisten dan kini menjadi support. Anda kalau saya prefer nunggu di situ, baru kemudian hopefully bisa diangkat naik lagi. Ini pas juga di support trend lainnya, jadi ini area yang cantik menurut saya untuk ditunggu. Jangan buru-buru nafsu, jangan FOMO, karena lebih baik nunggu. Kalau misalnya Anda nggak kumanan atau nggak dapat, ya itu masih ada kesempatan lain untuk dapat cuan ya, bisa dari saham lain, bisa dari saham yang lama. So saya lebih prefer nunggu buy on pullback. Kalau misalnya nggak dapat ya nggak apa-apa. Saya sarannya sih buy di pullback sekitar situ dengan stop loss stop lossnya kan kecil, sekitar 5%. Dengan target, potensial targetnya berapa? Minimal 10%. Ya, 10%. Resistennya atau jangka menengah ya kira-kira dia bisa sampai 16%-an. Ya, karena sini ada resisten. So itu untuk Arto cukup menarik, dia juga untuk bullish engulfing, volumenya juga gede, salah satu yang paling gede di antara kalau kita tarik garis kuning ini, one of the biggest. Jadi Anda boleh consider untuk mulai masuk. MTDL juga menarik ya, seperti plan kemarin, moga-moga dia bisa lanjut terus ke target 3210. Dia membentuk lagi higher low ya. Ini juga menarik. Anda yang belum punya, Anda bisa masuk antri dikit-dikit di 2850-an. Mungkin ada bit-bit yang tebal di area-area sana. Anda bisa antri sedikit-sedikit. Moga-moga bisa ke pick up dan dibawa naik. Ya, stop lossnya seperti yang kemarin tentunya. Anda masuk semakin tinggi, stop lossnya semakin tinggi, atau mau agak ketat juga tidak apa-apa, sekitar 2610. Ya, itu resiko kalau naiknya sudah agak tinggi dan Anda masih mau masuk, itu tentu ada konsekuensinya. Makanya saya lebih suka buy di bawah saja. Tapi ya itu, tunggu harga mantul dari support, bukan langsung dimasuki ya, beda loh ya. Keren tiba-tiba Jumat sore kemarin juga tiba-tiba bangkit dan membuktikan bahwa dia sanggup membentuk higher low. Jadi menurut saya ini ada potensi karena sudah membentuk higher low. Alasan kedua, dia mantul dari area demand. Yang ketiga ya dia bullish engulfing, alasan ketiga. So ini menarik juga. Kemudian alasan keempat, volumenya not bad, nggak gede-gede banget tapi lumayan. So menurut saya karena dia sedang kepentok oleh moving average 20, ya ada baiknya Anda nunggu di sekitar 157 atau di sekitar 152 untuk entry areanya. Stop lossnya maksimal di 140-an. Itu untuk keren. Hati-hati ya, apalagi ya ISG masih rentan. Kemudian ada friend ya, ada keren, ada friend. Biasanya keren naik, friend naik. Nggak selalu sih, tapi biasanya. So Anda lihat ini, friend sudah berhasil break out dari moving average 20 dan 50-nya. Jadi tampaknya kemarin agak mengkhawatirkan karena dia menjebol garis downtrend line ini, tapi ternyata dia malah 2 hari volumenya cukup oke. Jadi menurut saya masih ada potensi untuk melanjutkan perjalanannya menuju sekitar 150-an. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa nunggu aja, lebih baik nunggu di sekitar 120. Semoga di 120 ini order Anda kejemput dan bisa dibawa ke atas. Tetap hati-hati, stop lossnya mungkin agak ketat ya, sekitar 107. Karena bisa saja dia nggak kuat menembus trendline ini dan kemudian turun lagi.
Tapi prediksi saya dia mungkin turunnya nggak banyak. Kalau misalnya dia nggak kuat kena 2 MA ini dan garis trendline ini, ya maka dia akan turun sejenak. Ya ini turun sejenak kemana? Ya ini ke area demand yang saya gambar ini, kemudian baru naik ke atas. Kalau misalnya trend ini sesuai dengan rencana, maka maksimal risiko Anda 9% atau 10% lah ya. Dan dengan targetnya kalau semi swing ya sekitar 20%. Ya, kalau Anda day trade ya maka 5%, 10% Anda take profit di sini. Ya, itu untuk friend ya, menarik, Anda bisa pay attention. YLS juga menarik. Nah, kenapa Pak? Ini karena membentuk segitiga dan ini lolos dari pantauan ya kemarin ya. Andai kata ini kepantau lumayan ini. Segitiga emas ini symmetrical triangle dan sudah breakout ke atas. Jadi Anda bisalah cari pullbacknya karena biasanya kalau symmetrical triangle ini terbangnya tinggi. Ya, biasanya terbangnya tinggi banget. Ya, karena apalagi ini sudah mulai jebol dari resisten terdahulunya. So, tinggi sampai mana agak susah dibaca historically-nya. Menurut saya bisa sampai ke ini 290. Ya, bisa sampai 290. Anda mungkin kalau mau HK ya titip sandal dulu kecil. Atau Anda bisa mulai cari supportnya di sini, siapa tahu ada bid area yang lumayan tebal, jadi Anda bisa mulai ngantri di sana kalau dikasih. Ya, jadi kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa. So ini adalah area potensial kalau Anda yang masih mau ngejar momentumnya. Ya, cara ngejarnya itu begitu, bukan langsung di HK, tapi nunggu cari bidnya yang tebal baru Anda masuk. Ya, itu stop lossnya lebih kecil dan lebih beralasan gitu loh, daripada kok kenapa tiba-tiba langsung HK karena emosional misalnya, nggak kepingin ketinggalan cuannya. Itu adalah keputusan yang salah ya, di dalam sebuah bisnis itu keputusan yang tidak tepat dan sembrono. So Anda tunggu aja, ini juga volumenya juga cukup bagus. Stop loss maksimal di bawah kotak hijau kira-kira 125. Next ada WSBP. WSBP tadi sudah ya. Ada SCMA. SCMA juga lumayan oke. Ya, dia terus membentuk higher low. Ini low, ini higher low, higher low, higher low lagi, dan MA-nya terus nyendok ke atas. MA 20 dan 50-nya barengan naik ke atas dan pointing ke atas. Dan yang kedua ini sudah membentuk pola mirip N. Saya kira ada potensi dia terbang sampai ke 2300-an. So bagi Anda yang mau masuk, stop lossnya maksimal di 2000-an. Kalau menurut saya lebih baik karena dia karakter naiknya juga naik turun kecil-kecil, nggak langsung fly. Saya kira ada kesempatan kalau Anda mau nunggu pullback itu di sekitar 2110-an. Itu lebih aman dan lebih sehat menurut saya. Stop loss di 1980-an. Ya, semoga di pick up orderannya dan dibawa naik. Wah, ini kemarin sudah di pick up loh dari daerah MA20 dan demand. So, selamat bagi yang Anda sudah follow plan kemarin, tentunya sudah profit, Anda bisa tetap hold. Dan bagi yang baru lihat dan mau ikut masuk, itu adalah entry yang tadi saya jelaskan ya. Kemudian ada RAS. RAS ini juga cukup keren. Sudah breakout ya dari resistennya. Dari strong resisten menurut saya. Sudah breakout dari resistennya. Saya kira mungkin targetnya pendek, dia akan ke MA 200 dulu, baru kemudian dia akan pullback turun. Anda bisa mulai cari ordernya untuk pullback itu di sekitar 685 ya. Anda bisa buy on pullback, moga-moga di pick up dan dibawa ke atas. Next target kalau dia berhasil menyebul moving average 200 adalah sekitar 800-an atau 790 ya, tapi mungkin ada drama-drama dulu mungkin ya, nggak langsung naik.
Ingat bahwa moving average 200 ini moving average terkuat ya, jadi hati-hati. Minimal saya kira akan ada reaksi di area 720-an. Jadi menurut saya agak tanggung kalau Anda mau HK. Tapi kalau mau ya silahkan, stop lossnya sekitar 660, maksimal 625. Another good news, dia sudah membentuk golden cross. Dan kemudian good news lagi, volumenya cukup lumayan di antara yang sebelum-sebelumnya, paling mending ya, ada kebangkitan lah. Kemudian ada IMAS. Kalau IMJS belum kayaknya, tapi Anda bisa pantau. Nah, IMAS ini masih sesuai dengan planning kita kemarin. Ini pas banget dijemput di daerah support yang saya gambar. Kenapa ya bisa pas terus? Nah, ini adalah salah satu teknik penting untuk menggambar area-area retracement ya. Anda harus terus belajar tentang price action supaya bisa membaca market dengan lebih baik dan lebih konsisten. Jadi saya kira ini IMAS ada potensi ya untuk melanjutkan sesuai dengan planning kita. Minimal saya kira targetnya adalah di moving average 200, kira-kira 1100-an. Kemudian next target baru Anda ikut panah ini ya. Mungkin ya kira-kira 1200-an bisa lah. Dengan stop loss kira-kira di bawah moving average 50, yaitu di 920 atau maksimal di 890-an. Volumenya juga belum terlalu besar, so hati-hati. Ya mungkin dia nggak naik terlalu kenceng, masih ada drama-drama ya kayak gini lah, belum kayak gini. So tetap stick on the plan, tapi stop lossnya jangan lupa. Kemudian ada DCII ini juga oke menurut saya, karena walaupun ini sahamnya wild, dia sudah mulai, nah kalau kita lihat ini mirip segitiga nih, mirip segitiga ini favorit ya di grup kita ya, golden triangle. Nah ini sudah breakout ya saudara-saudara, teman-teman. Anda bisa mulai intip-intip, sudah breakout. Anda bisa mulai nyicil masuk menurut saya, dengan stop loss kira-kira di agak ketat aja di 42375 stop lossnya. Ya, Anda bisa buy di pullback dan mungkin masuk kecil dulu di dekat-dekat bid yang tebal. Kalau Anda lihat ada bid yang tebal di pagi hari, Anda masuk kecil dulu. Stop lossnya kira-kira di bawah kotak hijau ini dulu lah, 43550-an. Moga-moga aja bisa terbang minimal sampai target 60.000. Potensial banget ini 60.000, angka psikologis yang sangat cantik ini. Ya, jangan dilewatkan, potensinya lumayan. Kemudian ada Mior ini sudah dari minggu-minggu lalu di info. Selamat bagi yang Anda follow dan sudah profit. Saya pribadi sudah take profit di sini kemarin. Ternyata setelah dibanting turun, di bawah naik lagi setelah menyentuh moving average 20 dan 50 ya, dan ini ada area demand, makanya dia mantul. So cukup menarik bagi Mior, bagi Anda yang belum punya dan masih mau join. Targetnya masih di sekitar 2510, tapi bagi Anda yang mau masuk tentunya cari coba bidnya yang agak tebel ya, di dekat-dekat sini lah, 2370-an atau mungkin di 2380 baru Anda masuk. Stop lossnya maksimal di 2220 ya, atau mungkin agak ketat di 2260. Namun bagi Anda yang sabar, mungkin Anda mau nunggu pullback, tentu lebih baik. Saya lebih senang gitu. Tunggu aja di area 2330. Ketika harga masuk ke sini, mungkin jangan langsung di buy atau mau buy kecil dulu. Kemudian kalau harga mulai keluar dari kotak atau menunjukkan reaksi rejection, keluar sumbu-sumbunya, baru Anda masuk. Keluar sumbu di bawah itu berarti ada penolakan dari bawah, dari buyer mulai menyerang. Itulah saatnya Anda masuk. Atau lebih baik lagi kalau candlenya close warna hijau, ya, close warna hijau di atas area demand, itu baru Anda masuk. Tapi ya itu less agresif
less agresif ya tentunya lebih kecil kemungkinan dapat harga yang lebih rendah, tapi tidak apa-apa, ini lebih aman. Jadi kalau Anda lihat harga ini masuk ke dalam zona support ini dan kemudian dia keluar dan nongol mulai membentuk candle hijau dari kotak ini, baru Anda masuk. Itu namanya ada rejection dan ada namanya konfirmasi ya. Baru itu nanti kemungkinan lebih besar probabilitasnya untuk naik. Saya tulis ya, konfirmasi setelah keluar dari zona support. Jadi itu ada caranya. Jadi kalau misalnya harga turun tajam, mentang-mentang di sini ada support, terus Anda langsung masuk, yaitu namanya gambling. Jangan seperti itu. Misalnya harga turun seperti ini, kemudian Anda langsung masuk aja, itu ya tentu sangat risky ya, karena dia bisa aja jebol ke bawah lagi. Jadi ini bukan cara yang benar nih. Ini saya sambil ngajarin sedikit ini. Ya, bukan cara masuk yang benar. Jadi Anda tunggu sampai dia berbalik arah atau mulai ada sumbu-sumbunya di bawah, mulai ada keluar sumbu-sumbu di bawah. Ini misalnya keluar ini, keluar buntutnya. Ya, ini misalnya keluar ekornya gini. Ini tanda rejection. Berarti ada perlawanan dari supportnya. Nah, itulah ada konfirmasi yang penting untuk Anda mulai entry. Ya, stop lossnya juga lebih kecil gitu loh. Kalau Anda nunggu buy on pullback 2260-an ya. Itu strateginya untuk buy di kotak hijau atau di garis-garis biru yang biasa saya gambar ya. Saya jelasin sedikit. Kemudian ada SQME. SQME saham semi zombie ya. Tapi tiba-tiba dia bangkit kenceng. Menurut saya ini saham-saham yang Anda bisa buat senang-senangan aja, titip sandal lah, mungkin 2 lot atau 3 lot atau 5 lot, senang-senangan. Karena ini naiknya biasanya bisa ratusan persen atau di atas 50%. Jadi kan lumayan juga, tapi resikonya kan kecil karena Anda masuknya kecil banget. So menurut saya Anda boleh ini coba titip sandal dengan stop loss maksimal di 88. Tetap pakai stop loss ya meskipun saham titip sandal. Kemudian kalau misalnya ini benar-benar bangkit ya, bangkit hidup kembali dan dia bisa sampai EMA 200, wow, itu 156%. So nggak ada ruginya bagi Anda yang titip sandal, misalnya uang yang sangat kecil lah bagi Anda yang nggak terlalu signifikan artinya ya, bukan tidak berarti tapi tidak mengkhawatirkan. So doesn't matter, menurut saya masuk aja tapi jangan besar-besar dan tetap pakai stop loss. Kalau Anda hoki, siapa tahu tiba-tiba boom arah terus selama 5 hari, selama 10 hari ya lumayan. EMTK. Nah, kalau MTK ini saham biasa, cuman kalau saya lihat dia ini masih bertahan di demand area dan belum kena stop loss bahkan dari yang saya gambar kemarin kan. Stop lossnya kira-kira di bawah kotak hijau ini atau di bawah candle ini. Ya, kalau ikut garis merah ini mungkin kena tipis, tapi overall boleh dikata masih aman lah. Dan ini mulai membentuk candle gravestone atau mungkin candle saya biasa menyebutnya di grup itu candle paku ya. Biasanya ini konfirmasi bahwa harga itu sudah tidak kuat lagi turun, jenuh turun dan dia itu sudah mau naik. So Anda bisa pay attention, ini stop lossnya kecil banget, jadi ya masa Anda tidak berani masuk ya, kecil banget stop lossnya. Anda bisa masuk di sekitar 1950 dan kemudian Anda bisa nyusul lagi buy on break 2055. Jadi kalau Anda masuk kemudian dia break out dari resisten ini janganlah, ini jadi resisten. Terus ini juga jadi resisten. Jadi kalau dia breakout dari 2055, Anda boleh nambah posisi. Sekarang Anda bisa membeli dulu dengan resiko yang sangat-sangat kecil. Cuma 3% resikonya kalau Anda beli sekarang.
Ya kalau Anda beli sekarang resikonya kecil, cuman 3%, atau kalau Anda mau gedein dikit kira-kira 5% dengan potensial gain. Kalau misalnya dia tembus MA50 dan 200, dia bisa mau menguji MA50 di atas, ya sekitar 20% potensi profitnya. So ini menurut saya cukup menarik untuk Anda perdagangkan hari Senin mendatang. Ya tapi hati-hati, ini volumenya juga lumayan oke. So ini cukup beralasan. Volume lumayan gede tapi harganya belum naik. So ini adalah kesempatan untuk Anda mulai masuk. Nanti kalau kena stop loss gimana, Pak? Stop lossnya kecil banget, jadi resikonya kecil. Saya kira itu adalah peluang ya. Resiko kecil tapi potensial gainnya gede. Oke teman-teman, saya kira cukup dulu untuk trading plan kita hari Senin tanggal 20. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini dapat memberi pandangan bagi Anda untuk memilih saham-saham yang serak di hati Anda. Tentunya Anda juga harus melihat sendiri dengan analisa Anda. Moga-moga ini dapat menjadi referensi bagi Anda dan memantapkan langkah Anda untuk trading hari Senin nanti. Moga-moga juga IHSG tidak turun. Moga-moga kita juga boleh mendapatkan rezeki yang berlimpah hari Senin nanti. Oke, saya kira sampai di sini dulu dan sampai jumpa di episode mendatang. Salam profit. Terima kasih.